Anda baca? Buku apa yang Anda baca? Jawabnya yang saya tertarik betul, Health Self Book. Buku yang bisa menolong saya. Saya alumni akuntansi, ya saya baca buku yang menolong saya di bidang akuntansi. Saya mau pengen data spesialis atau data scientist, artificial intelligence scientist. Saya baca buku yang menolong saya di bidang itu. Today leader, because tomorrow leader, kata orang. Jadi pembaca yang tangguh, pembelajar yang tangguh. Kata Einstein, once you stop learning, so you start dying. Begitu kamu berhenti belajar, sebenarnya kamu sudah mati, sudah memulai untuk mati. Satu, tools pertama adalah menjadi independent learner, atau lebih populer disebut sekarang itu adalah lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Tools pertama. Kalau tools ini kalian miliki, believe me, dimanapun kalian ditempatkan nanti, gak ada masalah. Mau berubah apapun nanti di dunia kerja, gak ada masalah. Karena dengan belajar semuanya bisa kalian lihat. Ingat sekali lagi, learn more and earn more. Oke. Yang kedua, tools yang kedua adalah soal literasi. Jadi literasi bahasa. Nomor satu itu bahasa. Apapun yang kalian akan raih gak bisa kalau gak bisa bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Bahasa pengantar ilmu. Ilmu itu ditulis dalam. Coba WhatsApp itu dirancang bahasa Indonesia, ada apa enggak? Enggak ada kan? Facebook ada enggak? Enggak ada. Instagram ada? Enggak ada. Atau buku-buku standar, jurnal-jurnal yang kategori Scopus Q1 misalnya, ada enggak dalam bahasa Indonesia? Enggak ada. Kalau pun ada langka sekali, semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi bisa dipastikan statement yang sangat general, ilmu kalian pasti terbatas kalau nggak bisa bahasa Inggris. Sudah, titik. Oleh karena ini sekarang belum terlambat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Udahlah, mulai aja sekarang. Minimal di bidang masing-masing. Kenapa? Karena itu tools untuk menjadi pembelajar. Pembelajar tools untuk menjadi sukses. Jadi urutannya seperti itu. Literasi bahasa. Yang kedua, literasi teknologi, literasi IT. Literasi IT. Kalian nggak bisa menghindar dari situ. Sekarang mulai susun jadwal. Banyak orang punya cita-cita, punya mimpi, tapi tidak mengerti menuliskan apa yang harus dilakukan dari hari ke hari. Banyak yang seperti itu. Nggak bisa melakukan, nggak bisa menulisnya, dan tidak bisa merancang kegiatan hari ke hari. Ini taman wisuda ini, udah makin ketat jadwalnya. Bukan makin enak kalian habis wisuda ini. Wah, ini udah bisa lah kita tidur-tidur istirahat. Nggak bisa. Karena beban ada pada kalian sekarang untuk bekerja. Untuk apa kuliah kalau hidup tidak lebih baik? Hanya satu tujuan orang kuliah, supaya hidupnya lebih baik. Orang tua mengirim kalian ke kampus ini supaya hidup kalian itu lebih baik. Yang kedua, IT. Yang ketiga adalah soal data, big data. Yang keempat soal apa? Literasi manusia. Sehebat-hebat manusia adalah mereka yang berguna bagi orang lain. Literasi manusia itu. Sehebat-hebat manusia adalah bila dia bisa menghargai orang lain, peduli pada orang lain. Jadi kehadiran kita itu hanya dinilai seberguna apa kita pada orang lain. Literasi manusia. Kadang-kadang literasi manusia kita rendah. Saya ceritakan berulang-ulang ketika saya diutus ke New York, Washington DC, untuk membawa seluruh diaspora yang ada di Amerika ke Indonesia. Anak-anak muda, dokter-dokter yang hebat-hebat itu, waktu saya diutus oleh kementerian kita bersama Dino Pati Jalal juga besarnya, kita kumpulin semua di sana dokter-dokter muda itu. Nah, kita bilang kita pulang ke Indonesia, ayo kita bekerja di Indonesia. Apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang bisa kami bawa pulang ke Indonesia, dokter-dokter muda itu. Jawabnya apa? Kami di sini saja Pak, kami lebih diapresiasi di sini. Berarti kesimpulannya, literasi orang sana lebih hebat dari literasi kita. Karena apa? Karena lebih mampu mengapresiasi orang. Kelemahan kita nggak bisa mengapresiasi. Literasi manusia namanya itu. Bayangkan dokter-dokter muda sehebat-hebat itu kita kehilangan mereka karena kita literasi manusianya kurang bagus. Tiongkok sekarang memulangkan semua dokter-dokter hebatnya dia di negara manapun berada dan ditanya baik-baik, kamu mau dihargai berapa supaya kamu bisa pulang ke Tiongkok, ke Cina? Ditanya seperti itu baik-baik.
sekarang. Kembali mereka sekarang rame-rame dari berbagai negara. Hanya kata kuncinya adalah literasi manusia. Itulah kunci yang kedua. Yang terakhir yang mau saya sampaikan di penghujung daripada orasi wisuda kita hari ini adalah soal transformatif kompetensi. Siapa orang yang hebat itu? Mereka yang bisa bertransformasi. Saya harus sampaikan itu pada setiap wisuda. Karena apa? Karena itulah modal kalian untuk bisa bertahan dan bisa survive di masa depan. Transformasi. Kemampuan bertransformasi. Bukan kemampuan link and match lagi, perubahan sangat cepat. Jadi kemampuan bertransformasi. Sayangnya kemampuan bertransformasi itu harus didukung oleh 3 kapasitas yang tidak mudah untuk dikerjakan. Satu, untuk bisa bertransformasi dia harus betul-betul berpikir dari setiap saat untuk creating new value. Dia berpikir nilai baru. Nggak adakah cara baru, tidak adakah model baru, tidak adakah metode baru yang bisa saya pakai. Dia mikirnya terus, apakah hari ini saya bisa lebih baik dari yang kemarin, apakah saya hari ini bisa membahagiakan orang, atau jangan-jangan saya hari ini menghabiskan hari ini untuk membuat orang lain sakit hati. Jangan seperti itu. Refleksi. Bahasa yang lebih sederhana. Orang-orang yang bisa bertransformasi itu adalah yang merefleksi dirinya baik. Satu. Jadi create new value. Yang kedua, dia adalah orang yang bisa merekonsiliasi diri. Coba lihat, unsur diri ini memang kalau tak di manajemen dengan baik berbahaya hati dan pikiran. Jadi reconciling tensions and dilemma. Hidup ini tensi, tekanan, masalah, dilema. Itulah hidup ini sejatinya. Karena itu kalau kita gagal untuk merekonsiliasi diri, nggak bisa kita menjadi orang yang transformatif. Jadi siapa orang yang bisa merekonsiliasi diri antara hati dan pikirannya? Pikiran ini terlalu logik kadang-kadang mengatakan kerja untuk apa kalau cuma gajinya segitu. Tapi hati mengatakan, loh emangnya kerja itu hanya untuk gaji? Emangnya kerja itu hanya untuk uang? Bukannya kerja itu untuk aktualisasi diri? Bukannya kerja ini untuk ibadah? Ya kalau urusannya ibadah kok mesti terlalu berfokus pada gaji? Hanya orang-orang seperti itu yang bisa sukses. Dia bisa merekonsiliasi hati dan pikirannya. Yang kedua, yang terakhir adalah siapa mereka-mereka itu nanti yang bisa survive dan berada di masa depan dengan kompetensi yang transformatif tadi. Apa yang disebut dengan taking responsibility. Berani ambil tanggung jawab. Makanya tadi dilekatkan pada Ustaz saya tanggung jawab tentang itu. Itu tanggung jawab saya. Jangan ketika berhasil itu saya, kalau gagal orang lain. Tidak. Taking. Saya berani mengambil tanggung jawab. Hidup ini yang paling mahal itu tanggung jawab. Titik. Tidak ada yang lebih mahal dari tanggung jawab pada hidup ini. Jadi mereka berani mengambil tanggung jawab. Itu yang harus kalian renungkan baik-baik pagi hari ini. Bukan berpesta-pesta, bukan yang lain-lain. Tidak ada salahnya bersyukur, bergembira, tapi ingat mulai besok kalian start belajar. So once you stop learning, you start dying, kata oleh Einstein. Para filsuf mengatakan a lifelong learner is a lifelong winner. Jadi siapa pemenang sepanjang masa untuk masalah dan kehidupan ini adalah mereka-mereka yang belajar sepanjang hayat. A lifelong learner is a lifelong winner. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.